Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahteranya Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini berkata, stop dan jangan berpikir hal ini. Yaitu berpikir kalau kita sudah baik di depan Tuhan, kalau kita rajin beribadah, rajin melayani, rajin memberi persembahan, atau bahkan pintar dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Ingat, agama seharusnya jalan kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, bukan jalan untuk kita membenarkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentunya dapat kita lihat di dalam bacaan kita hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Namun kita fokus di ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, lalu siapa sesamaku? Jikalau kita melihat dan membaca perikop firman Tuhan ini, kita menemukan cerita seorang Samaria yang murah hati. Dan kisah ini tentunya sangat sering kita dengar dalam khotbah-khotbah, apalagi jikalau khotbahnya berbicara tentang siapa sesamaku. Tetapi dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya menyoroti bagian lain dari perikop firman Tuhan ini. Saya menyoroti sikap dari ahli Tauratnya. Sehingga tema perenungan kita hari ini adalah ketika agama menjadi alat pembenaran diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop inilah kita menemukan sikap dari seorang ahli Taurat yang bisa dikatakan rajin beribadah, rajin melayani, dan bahkan pengetahuannya tentang Taurat cukup memadai. Makanya dia disebut sebagai seorang ahli Taurat. Dan hal ini dapat kita lihat, dia datang kepada Yesus dengan melontarkan pertanyaan rohani, yaitu bagaimana caranya dia memperoleh hidup yang kekal. Namun menariknya Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan hukum yang terutama dan yang utama, atau sering kita kenal dengan hukum Kristus. Namun jawaban Yesus tersebut tidak menyentuh hatinya sama sekali. Sehingga apa? Sehingga dia mencoba membenarkan dirinya. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-29. Namun untuk membenarkan dirinya, dia berkata kepada Yesus, siapa sesamaku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan hari ini saya memberikan 2 poin untuk bisa kita renungkan dan tentunya bisa mengubah perspektif kita bahwa agama bukanlah alat untuk membenarkan diri kita. Pertama, agama seharusnya menghasilkan pertobatan, bukan pembenaran diri. Jikalau kita melihat di ayat yang ke-25, kalimat untuk mencoba Yesus mengindikasikan bahwa dasar dari seorang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus itu bukan didasarkan pada hati yang benar-benar mau terbuka untuk mendapat jawaban dari Yesus. Tetapi ia lebih kepada mempertahankan dirinya yang sudah benar, atau lebih tepatnya menganggap diri benar. Hal ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Apakah kita rajin beribadah, rajin persekutuan, rajin melayani Tuhan? Apakah didasarkan pada hati yang benar-benar mau terbuka kepada Tuhan untuk kita dikoreksi melalui firman Tuhan, atau justru kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita tersebut hanya sebatas karena sudah dijadwalkan oleh pengurus, hanya sebatas rutinitas kita sebagai orang Kristen, atau lebih parahnya kita melakukan hal tersebut hanya supaya terlihat benar dari orang lain. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, agama atau kegiatan rohani kita akan berbahaya jika kita pakai hanya sebagai tameng untuk menutupi hati yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu agama seharusnya menuntun kita hidup di dalam kasih. Jikalau kita melihat di ayat yang ke-28, kalimat perbuatlah demikian mengindikasikan bahwa bukti iman seseorang di dalam Tuhan itu bukan pada seberapa hebat dia berargumentasi tentang firman Tuhan, tetapi seberapa dia menunjukkan
kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Artinya jangan kebanyakan teori, tetapi mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di dalam hal kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah agama atau kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk membenarkan diri kita atau untuk menunjukkan diri kita terlihat benar, atau justru kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar hidup kita mengalami pertobatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, bahkan kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa. Biarlah kami senantiasa sebagai umat yang beragama melakukan kegiatan-kegiatan rohani kami. Ini semua kami lakukan supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami senantiasa mengalami pertobatan dan hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, pakai kami selalu, biarlah kami senantiasa boleh menjadi alatnya Tuhan yang senantiasa boleh hidup di dalam kasih dan memancarkan kasih tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.